Selamat sore, Ibu Bapak sekalian, teman-teman sekalian. Jadi saya nggak nyangka kalau tempatnya terbuka seperti ini, jadi tetapi saya mungkin jadi tidak menarik gitu ya, karena isinya tulisan. Ah, tapi oke, karena topiknya itu adalah bagaimana kita bisa memperkenalkan lagi gitu ya. Kita pakai kata lagi karena hari ini perizinan di Jakarta sudah sedikit berubah gitu. Tapi tetap ada. Dulu itu ada TABG, ada TABG arsitektur, struktur, ME, terus ada TSP. TSP yang kita kenal untuk pelestarian. Hari ini semuanya sudah tidak ada. Yang ada sekarang TAP. Jadi kalau kita dengan SIM BG kita masuk ke TAP. Tapi saya nggak akan cerita itu. Saya akan cerita pada pelestarian cagar budaya di Jakarta hari ini, di mana hari ini, bukan hari ini, tahun ini adalah tahun pertama tim sidang pemugaran berganti nama dengan tim ahli pelestarian. Kita idenya adalah menghindari kata sidang supaya diskusi kita di sidang di pertemuan-pertemuan kita bukan seperti sidang tapi sebuah diskusi yang membangun supaya dunia pelestarian di Jakarta menjadi semakin baik. Jadi apa namanya dasar tetap hari ini kita punya peraturan baru, ada Permen PUPR nomor 19 tahun 2001. Saya kira kalau teman-teman berkenan atau berminat pada masalah pelestarian sebaiknya juga membaca. Dia tidak hanya pelestarian tapi juga banyak ketentuan-ketentuan lain. Tapi pelestarian banyak di sana dan ini adalah jembatan dari dua undang-undang ini sebetulnya. Yang pertama undang-undang cagar budaya yang mengampu adalah teman-teman arkeolog dan yang satunya lagi adalah undang-undang bangunan gedung. Nah, peraturan ini mencoba untuk menggabungkannya, maka namanya menjadi penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya. Jadi bukan bangunan cagar budaya itu gedung cagar budaya, itu bangunan gedung cagar budaya karena di dalamnya terdiri dari undang-undang dua itu. Baik, saya akan mulai cepat saja karena waktunya tidak banyak, 10 menit. Jadi kalau kita semua saya kira sudah tahu bahwa pelestarian itu terdiri dari perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Nah hari ini kita masih banyak berkutat di dua tempat, yaitu perlindungan dan pengembangan. Yang saya merahkan itu adalah kalau teman-teman di sini banyak yang arsitek, disitulah sebenarnya peran arsitek. Arsitek lebih banyak di area pemugaran, revitalisasi, dan adaptasi. Ini yang sekarang sedang marak terjadi di Jakarta. Kalau kita bicara pemugaran, semua juga sudah mengetahui ya upaya pengembangan. Jadi bedanya pemugaran, revitalisasi, dan adaptasi itu kira-kira kalau pemugaran itu mengembalikan kondisi fisik cagar budaya, struktur cagar budaya, struktur yang rusak sesuai dengan keaslian. Jadi mengembalikan betul-betul memugar, mengembalikan kepada bentuk aslinya dengan tetap memperhatikan bahan, bentuk, dan tata letak. Sementara revitalisasi ditujukan untuk menumbuhkan kembali. Jadi ada infill, ada sesuatu yang baru di dalam bangunan itu. Tapi tetap bagaimana supaya itu tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian. Dan adaptasi adalah betul-betul fungsi barunya. Ada dua contoh di atas, itu sebuah benteng yang dijadikan hari ini museum dan segala macam. Yang satu lagi sebuah kantor balai kota zaman itu sekarang sudah diganti jadi museum. Itu adalah adaptasi dari bangunan cagar budaya. Nah, kalau kita mau melakukan pelestarian di Jakarta, selain nanti Bapak Ibu harus bertemu dengan kami di TAP, ada beberapa hal yang perlu Anda siapkan sebelum-sebelumnya. Yang pertama adalah kajian identifikasi, yang kedua adalah mendokumentasi, dan yang ketiga membuat usulan penanganan pelestarian. Sebagai mudahnya, kalau kita mau mengetahui kajian identifikasi itu apa sih yang menjadi bagian paling bernilai dari bangunan itu. Jadi kita harus memahami nilai-nilai yang ada di bangunan itu, baik yang melekat maupun yang tidak melekat. Artinya tidak melekat itu nilai sejarah. Itu nilai-nilai yang tidak terlihat di bangunan tapi dia ada di dalamnya. Ini nanti bisa, saya kira tidak berkeberatan kalau kita buat kopinya bisa di-download ya nanti ya. Jadi saya tidak membacakan satu persatu. Terus kemudian kita juga melakukan kajian di laboratorium. Laboratorium dalam hal ini artinya perpustakaan. Kita masuk ke perpustakaan, mempelajari sejarah, karena kalau kita mau melakukan pelestarian pada bangunan, sebaiknya kita tahu apa sih dulunya gitu ya. Kenapa sih kok ada di situ dan kenapa bertahan sampai dengan hari ini. Jadi kita akan melakukan penelitian dan kemudian melakukan identifikasi nilai-nilai penting dari masing-masing bangunan tersebut. Identifikasi tadi seperti saya sampaikan, ada identifikasi yang sifatnya imaterial, sejarah,
dan yang material dan kondisi fisik dari bangunan itu sendiri. Ini juga bagian dari persiapan. Ini salah satu contoh bagaimana kita melakukan penelitian pada sebuah bangunan rumah Raden Saleh. Kondisinya hari ini seperti, ini tidak ada kata kondisi, tapi ini kami mempelajari dari banyak informasi yang kami dapat di perpustakaan. Kami bisa mendapatkan bahwa ada area-area yang asli, area-area yang telah berubah. Dari situ kita bisa kemudian menentukan mana yang menjadi bagian yang penting dan mana menjadi bagian yang tidak penting. Kemudian kita juga melakukan penelitian pada kondisi fisiknya, ada kerusakan-kerusakan di bangunan, itu kita melakukan juga. Dan kemudian kita juga melakukan pendokumentasian, artinya merekam semua yang ada di bangunan itu secara fotografi maupun secara penggambaran, pengukuran. Ini salah satu hasil dari pengukuran yang kita lakukan. Saya dalam hal ini mewakili tim dari Pusat Dokumentasi Arsitektur, di mana bangunan itu kita ukur sampai kita bisa mendapatkan sebuah denah tanpa potongan dan detail yang kasarannya dapat digunakan untuk membangun bangunan itu kembali. Dari sana kita membuat proposal bagaimana bangunan itu bisa dilestarikan, dan kita membuat usulan perencanaannya. Usulan perencanaan itu meliputi usulan untuk pelestarian materialnya, untuk pemeliharaannya, dan juga sampai ke adaptasi dan pemugarannya. Ini salah satu contoh di mana kita mengidentifikasi kerusakan pada bangunan itu. Kalau nanti Bapak masuk ke tim sidang pelestarian, tim ahli pelestarian, Bapak juga harus melakukan perencanaan seperti ini. Jadi dijelaskan dengan baik apa yang akan dilakukan pada materi bangunan itu, baik yang di eksterior maupun di interior. Ini juga salah satu contoh dari stained glass yang ada di Gedung Bank Indonesia, di mana kita melakukan konservasi pada stained glass itu. Ini kerusakan-kerusakan pada material pintu jendela, ini kita mengidentifikasikan sampai dengan material terkecil. Engsel, material kacanya, bukaannya, semua kita identifikasi dan kita mencoba untuk mengembalikan ke asli. Jadi ada kita mengetahui apa saja yang rusak, bagaimana rencana perbaikannya, dan perlakuan kemudian. Jadi ini yang disebut sebagai dokumen perencanaan teknis pelestarian yang harus disiapkan kalau kita akan berdiskusi di tim ahli pelestarian. Demikian juga untuk yang lain, ini perencanaan pintu dan jendela. Setelah kita melakukan persiapan tadi, persiapan dan perencanaan, maka kita memerlukan persetujuan dan perizinan di pemerintah DKI. Dalam hal ini, pemohon akan memasukkan suratnya ke Dinas Kebudayaan DKI. Dari Dinas Kebudayaan DKI akan dikirimkan ke Pusat Cagar Budaya. Kemudian akan ada penelitian dulu dari dokumen tersebut, dan akhirnya kita akan melakukan rapat bersama, rapat TACB. Maaf, saya sedikit ada dua perizinan. Yang pertama adalah TACB. TACB itu menentukan bangunan atau situs itu sebuah cagar budaya atau bukan cagar budaya. Jadi ini adalah penentuan untuk menentukan bangunan itu masuk dalam cagar budaya atau tidak cagar budaya. Yang saya maksud tadi adalah yang kedua. Nah, ini yang alur permohonan TAP. Di sini pemilik bangunan memasukkan surat kepada Kepala Dinas Kebudayaan, dan nanti dari sana akan dilakukan sampai kita melakukan sidang TAP dan ada rekomendasi. Setelah rekomendasi itu diberikan oleh Kepala Dinas, akan dilanjutkan ke proses PPG yang selanjutnya. Apa saja sih yang harus disiapkan pada sidang TAP? Itu kita melakukan rencana pembangunan di mana di dalamnya terdiri dari beberapa butir, ada pemeliharaan, pemugaran, revitalisasi, dan pembangunan infrastruktur yang di kawasan cagar budaya. Juga termasuk pembangunan baru di kawasan atau di depan atau di samping bangunan cagar budaya. Yang ketiga, kebijakan yang akan diambil pada rencana tersebut, dan kemudian
apa yang akan dilakukan pada kegiatan atau pemanfaatan bangunan yang dimintakan izin itu. Ini kira-kira surat permohonannya, ini ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam membuat perizinan, dan perizinan kita tetap masuk ke dalam informasi rencana kota. Jadi rencana kota tetap menjadi bagian melekat pada perencanaan kita. Jadi semua informasi yang di rencana kota harus kita ikuti. Walaupun ada kata-kata bahwa di area pemugaran, ketentuan-ketentuan pemugaran berada di atasnya. Jadi kalau kita di IRK ditentukan garis sempadan 10, tapi sementara di bangunan aslinya 12, maka kita akan mengikuti yang 12. Atau sebaliknya, kalau di IRK ditentukan 10 dan ternyata di lapangan bangunan cagar budaya ada di garis sempadan 5, ya kita ikut yang 5. Jadi ketentuan pemugaran berada di atas ketentuan IRK. Ini kira-kira isi dari persetujuan itu, dan kemudian dalam pelaksanaan teman-teman arsitek sebaiknya terus mengikutinya, karena di dalam bangunan cagar budaya selalu terjadi kejutan-kejutan. Jadi pada waktu kita mengupas dinding, pada waktu kita membongkar sesuatu, itu banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan dan kita diskusikan bersama untuk mendapatkan solusinya. Ini sebagai contoh pada waktu kami membongkar lantai di Gedung Bank Indonesia, di mana semua lantai itu perlu kita tandai satu persatu untuk mengetahui kondisinya dan kemudian membersihkannya dan memasangnya kembali di tempat yang sama. Dan kalau perlu dibuat replika pun kita mempelajari dari warna dan ukurannya dan kualitasnya. Dan ini saya kira pemahaman yang terpenting yang menutup presentasi saya ya, bahwa kenapa sih kita harus melestarikan cagar budaya gitu ya. Teman-teman yang tinggal di Menteng hari ini mungkin sudah tidak di Menteng lagi gitu ya, karena berbagai hal. Tetapi Menteng tetap menjadi sebuah kawasan cagar budaya, dan teman-teman yang datang ke sana kadang-kadang lupa yang sekarang baru-baru ke sana karena mereka tidak punya memori-memori historis gitu ya. Karena itu kita penting untuk selalu melestarikan bangunan atau situs cagar budaya, karena itu adalah bagian yang tidak bisa tergantikan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Nanti dalam pertanyaan saya kira lebih baik kita mendiskusikan. Terima kasih, saya kembali. Baik, terima kasih. Oke, tadi mungkin Mas Arya ya sudah memberikan terkait dengan apa itu tim ahli pelestarian. Adalah proses dari bila kita mendapat proyek terkait dengan cagar budaya, itu bisa bangunannya ataupun di dalam kawasan gitu ya. Nah ini sekarang menambahkan aja sifatnya dari beberapa yang bisa kita perhatikan, terutama ya di sini pasti banyak, sebagian besar banyak arsitek. Jadi pelestarian kota itu bukan suatu yang menakutkan gitu saya, tapi adalah suatu yang menarik, apalagi bila kita melihatnya ke depan gitu ya. Jadi bukan sekedar kembali ke masa lalu, tapi gimana kita mencoba untuk menghidupkan menjadi hal yang menarik ya. Nah, saya mengambil kata kearifan lokal, urup. Kalau yang Jawa mungkin tahu ya, urup itu adalah menghidupkan. Jadi saya juga ini adalah mengambil contoh. Ada yang tahu nggak ini? Tahu ya, ini Monas ya. Sorry salah. Ini Tugu Nasional. Jadi ini bukan Monas ya, karena Monumen Nasional itu adalah kawasan. Ya kita bisa lihat, jadi urup itu memberi makna menghidupkan ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Dan hidup itu adalah sebuah kelivingan. Jadi tadi dari sudut yang mengecil terkait dengan di atas Tugu Nasional atau disingkat sebagai Tugu Nasional adalah api yang menyala. Itu bila kita zoom out, ternyata ada kehidupan. Itulah yang kita sebut secara di sini adalah kawasan dari Monumen Nasional ya. Ini saya sedikit bercerita karena kawasan ini merupakan dianggap ring 1 juga dari merupakan kawasan cagar budaya ya Mas Arya ya, nasional juga ya. Jadi tidak hanya terkait dengan orang mengertinya bangunan cagar budaya, tapi tadi sudah disebutkan ada situs, ada kawasan, struktur, dan ini adalah bagian yang masuknya adalah kawasan ya. Ini kok nggak kelihatan? Oh. Bukan. Ininya nggak kuat. Oh gitu ya. Nah, nggak jadi. Oh ya, secara kawasan itu gimana? Umum sekalian ya, cerita sedikit bahwa ini adalah sebuah kawasan yang terdiri dari
ada 3 elemen ya yang disebut monumen nasional, yaitu adalah tugunya, Tunas, Tugu Nasional, kemudian lapangannya yang disebut Medan Merdeka, dan semua bangunan di sekitarnya, termasuk itu istana, balai kota, dan Monas, itulah yang disebut monumen nasional. Jadi sekarang kita nyebutnya harus Tunas ya, Tugu Nasional. Dan kita bisa lihat ini bisa memberi kehidupan bagi kota ya. Oke, kita selanjutnya kita mulai kembali ke masa lalu. Tapi kita bisa lihat di sini, ada yang tahu ini di mana? Hah? Di mana Mas Arya? Ini di Pelausan. Daerah yang jarang. Kenapa dipilih Pelausan? Ya sebenarnya Prambanan juga, tapi ini daerah yang sebelah sisi timur dari Prambanan ya. Jadi yang menarik yang mau kami sampaikan adalah terkait dengan between space-nya. Jadi bicara cagar budaya tidak hanya bangunannya saja, tapi juga ada ruang-ruang antara. Oke, next. Jadi leluhur kita memberikan tinggalan. Next, sebentar ya. Oh iya lupa. Itu juga meninggalkan sebuah our heritage atau cagar budaya kita yang itu akan menjadi pijakan. Ini adalah contoh di Bali sebagai arsitektur tradisional. Jadi di sini juga akhirnya leluhur kita meninggalkan tidak hanya bangunan arsitektur, tapi juga makna tempat, tapi juga atau place, tapi juga tata ruangnya atau urban space-nya gitu ya. Jadi kita mencoba melihat bahwa ternyata kita bisa bergerak dari situ ya. Oke, kita lanjut. Dan ini adalah contoh yang kita sebut sebagai heritage building. Di sini bisa contoh gimana di sekitar kita. Ada yang tahu ini di mana? Saya udah jemput ya Gereja Sion. Oke, sorry. Oke, ini Gereja Sion itu adalah yang menarik. Ini adalah dibangun di tahun 1700-an akhir, 1700 awal malah. Jadi ini adalah menurut rekan kita ya, Mas Yuda, itu adalah bangunan tertua mungkin di Asia Tenggara dan masih berfungsi sebagai hal yang sama ya, sebagai gereja. Jadi dari sejak, dan ini posisinya kebetulan di luar tembok kota Batavia di masa lalu. Dan ini yang menarik, ini Protestan ya mestinya. Karena dia Portugis ya, bukan Belanda. Sampai sekarang masih berfungsi sebagai gereja. Dan kemudian, jadi di sini juga saat ini lagi mengalami restorasi. Jadi tadi disampaikan sama Mas Arya bahwa pelestarian itu ada 3 ya, ada pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Ini lagi masuk di tahap yang pertama, yaitu perlindungan. Jadi melakukan beberapa yang tadi disampaikan, ada identifikasi, kemudian direstorasi gitu ya. Dan berikutnya ini adalah another atau heritage building yang lain ya. Ini adalah sebagai statuis, yaitu Balai Kota dari Batavia. Di sini kita mulai menelisik sejarah ya. Jadi di situ juga kita bisa lihat, kadang-kadang kita dari building itu bisa melihat sesuatu dan bisa menemukan sejarah lain dari yang ada di sini. Saat ini sudah berubah. Waktu dulu sebagai balai kota, sekarang sudah menjadi museum sejarah Jakarta. Dan ini sudah relatif selesai. Jadi dan ini di depannya ada plaza terbuka ya. Dan ini juga ternyata juga bicara tentang cagar budaya, bangunan cagar budaya tidak terkait dengan tadi sejarah, tapi juga kita harus memperhatikan signifikansinya. Signifikansinya itu itu ternyata bisa juga terkait dengan yang banyak yang tidak tahu tentang Gedung Nasional. Jadi setelah awal kita kemerdekaan, kita itu di mana-mana untuk menggetarkan semangat kemerdekaan itu dibikinlah gedung, sebenarnya balai rakyat, tapi disebutnya Gedung Nasional. Dan itu hampir banyak di beberapa kota. Ini adalah satu contoh yang direnovasi di Gresik kalau nggak salah. Bentuknya menarik, membawa arsitektur yang baru pada saat itu, yang kita sebut jengki, tahun 50-an sampai 60-an. Oke, selanjutnya ini ada juga, tapi juga tadi kami sampaikan, berbicara cagar budaya juga bicara soal perlindungan cagar budaya. Kita bisa lihat sini Gedung Desa Saat di masa lalunya seperti ini, terakhir maksudnya sekitar 10 tahun yang lalu, dan sekarang sudah mengalami menjadi hidup kembali. Lagi-lagi konsep uruk atau hidupkan kembali itu jadi satu hal yang penting. Jadi satu sisi ada teknisnya, tapi juga adalah semangat gimana kita bisa menghadirkan kehidupan di bangunan cagar budaya kita. Berikutnya kita coba lihat yang bicara cagar budaya tidak hanya terkait dengan bangunan tadi, yaitu tentang makna tempat. Jadi saya nyebutnya heritage place. Ini contoh di Nagoya. Yang menarik adalah ini adalah bekas pabrik
Toyota itu ternyata dulu kan bukan mesin tapi lebih ke pemintalan, bikin pabrik pemintalan ya. Dan ini posisinya dikembalikan, masih ada sisa bangunannya. Bisa lihat di sini yang bata-bata merah. Kemudian yang menarik, kita boleh menambahkan sesuatu baru, tapi dengan beberapa yang di bagian abu-abu itu. Nah, itu bisa lihat. Itu satu hal menarik. Sehingga akhirnya tempat awal ini bisa berubah jadi sebuah museum dan hidup kembali. Ini menarik jadi museum dengan pada struktur baru. Ini adalah di balik tadi yang bangunan fasad tadi. Jadi, nah ini juga, nah yang ini dari tadi tempat jauh kita coba ke sekitar kota kita, yaitu adalah di, mungkin sudah tahu ya, Sarina. Kita bisa lihat proses pelestarian yang cukup menarik ya. Waktu itu kita mereka masuk ke TAP dulu disebutkan tadi, dulunya TSP, melakukan restorasi. Yang menarik adalah bagian bawah, itu adalah fasad yang diusulkan oleh arsiteknya, yaitu Air Mas Asri. Dia mengambil garis-garis lama dari foto lama. Nah itu kadang-kadang itu hal yang menarik dari sebuah pelestarian ya. Kita mencari suatu hal, ornamen-ornamen yang menjadi ciri khas dan kita bisa kembalikan lagi. Dan akhirnya menjadi hidup kembali. Kita bisa lihat yang kekinian mungkin udah pada tahu, ada ditemukan relief yang sampai sekarang nggak tahu pematungnya siapa. Waktu itu di belakang McD, akhirnya dikembalikan, diperlihatkan, dan bagian atasnya menjadi rooftop. Dan ini ada lagi tempat lain yang awalnya bagian atas itu adalah area peruri masa lalu sebagai mes, tiba-tiba di bawah bisa berubah menjadi seperti yang kita sebut sekarang M Block dengan tempat makan, dan akhirnya menjadi hidup kembali. Gitu, saya lihat di sini. Berikutnya ini juga tempat, ini adalah Gedung Antara di Jakarta juga, Pasar Baru. Ini di masa lalu seperti ini. Kemudian kita mencoba membuat proposal untuk menghidupkan kembali dengan menghadirkan makna tempatnya sebagai nilai sejarah Gedung Antara dengan menambahkan beberapa fungsi baru. Tapi ini sifatnya proposal sih, lebih ke sana. Tapi intinya bangunan atau budaya itu bisa sebaiknya untuk konsep hidup itu jadi penting dalam sebuah pelestarian. Ini contoh di negara jiran kita di Singapura adalah, oh ya tadi yang terakhir saya mencoba menjelaskan bahwa cagar budaya itu terkait dengan kawasan. Jadi lift sifatnya lebih ke distrik ya. Jadi di sini gimana, ini di daerah Kampung Gelam ya, yang awalnya sekedar ruko-ruko kemudian diberikan pedestrian cukup menarik, jadi bisa dilewatin cukup nyaman dan bisa hidup kembali juga. Dan ini kita lihat juga, ini contoh di Semarang, Kota Lama yang awalnya juga seperti mirip dari Kampung Gelam gitu, melakukan perbaikan di sekitar ruang luarnya sehingga bisa kembali hidup dan lebih memberikan tempat tujuan wisata baru. Ini contoh juga, ini di dekat kita, yaitu di depan stasiun Beos. Awalnya gimana, awal ketika masuk ke TSP pada waktu itu diusulkan jadi pedestrian, itu referensinya adalah stasiun Tokyo di stasiun Central Station di Tokyo. Itu adalah bagian dari suatu sekedar ruang kota yang cukup penting ya. Jadi tadi cagar budaya tidak hanya bangunan sekali lagi, tapi juga ada ruangnya gitu ya, ruang kotanya. Dan ini ternyata sekarang kita bisa tahu udah ke sana dan jadi lebih kehidup, dan sebenarnya banyak banget bercerita, tapi kita bisa lihat di sini begitu dikasih pedestrian menjadi lebih hidup. Ini foto dari Google sih. Terakhir satu koridor yang cukup penting yang mungkin banyak nggak mungkin pada lewat, itu adalah di Cikini ya. Memiliki jadi beberapa koridor cukup di daerah sekeliling kita kadang-kadang memiliki signifikansi yang cukup menarik, dan itu bisa menjadi upaya kita untuk melestarikan kota dan menjadi lebih berkelanjutan. Kita bisa lihat ini kembali lebih hidup. Di sini kita bisa gimana tadi kita dengan belajar dan talk to our leluhur, mungkin kita akan bisa menghadirkan sebuah new living urban heritage, dan itu sebagai bagian dari urban recycle di sekitar kita. Kita mengambil beberapa patah sama Mayu Hanimbono. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bapak Aditya, kita berikan tepuk tangan. Baik Bapak Ibu semua, hari ini bagi saya sih sebenarnya bukan mau presentasi, mau reuni. Karena reuni dengan teman-teman Propan, ex-Propan juga banyak di sini ya. Lalu juga teman-teman dari Magister Trisakti, jadi mau reuni. Tapi di sini ada dosen juga, jadi saya nggak mau presentasi ya. Cuman presentasinya nggak takut nggak lulus teman. Baik,
sumbangan yang saya mau berikan adalah pada hari ini adalah nanti di slide yang terakhir, saya ingin menawarkan untuk pelestarian kota itu dibutuhkan kolaborasi di antara stakeholder. Jadi saya akan menawarkan model ekosistem pelestarian kota. Nanti di slide terakhir saya akan menyampaikan itu ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan perjalanan saya mengenai mengenal kota, mendalamnya apa itu kota. Saya dari kota kecil, dari Pekalongan, sekolah di Semarang, di Bandung. Kalau ke Jakarta itu ya bagi saya kota itu ya ini, jungle of the building bagi saya. Sampai bekerja di Jakarta pun juga masih saya naik bus kota awalnya, kemudian ya punya mobil, ya pokoknya jungle of the building. 15 tahun terakhir barangkali. Saya mulai terlibat di beberapa kegiatan kota, kota kreatif, penghijauan kota, kemudian juga mengadakan sayembara desain arsitektur kota. Baru memahami bahwa kota itu bukan hanya sekedar jungle of the building. Ya. Nih, di Jakarta tidak hanya jungle of the building. Ini saya tunjukkan gambar-gambar yang kebetulan saya terlibat di dalamnya. Ini lapangan Banteng ya, Sentre Mas Yori Antar. Ini adalah sebuah kawasan hijau, public place di kawasan Jakarta. Ya, ini tugas kuliah sebetulnya ini ya, penelitian waktu tugas kuliah. Jadi kebetulan juga di dalam beautifikasi batu-batu alamnya menggunakan produknya Propan Raya. Jadi terlibat secara pribadi maupun secara propan ya. Ini membuktikan bahwa kota tidak hanya the jungle of the city. Oke. Kalau ini adalah Dharma Negara Alaya Denpasar Creative Hub. Ini adalah kreatif public place di Kota Denpasar. Ini juga membukakan saya bahwa kota itu bukan hanya jungle of the building. Ini adalah tempat kreatif, berkumpulnya insan kreatif, ada perpustakaan, ada workshop, ada pelatihan UKM industri kreatif. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kota bukan hanya jungle of the building. Ini juga ada buku-buku sayembara Propan di sini ya. Lalu ya sekali lagi waktu dibangun pengecatannya menggunakan Propan. Jadi saya milih gambar sengaja yang itu ya, supaya saya ada di dalamnya. Ini juga sama, ini di Balai Kambang, Cultural Public Place in the City. Ini kota area yang sangat bersejarah, Mangkunegaran 7 di tahun 2001 untuk hadiah untuk putri-putrinya, ya, Patin Van de Bos. Sekarang baru selesai direvitalisasi dan akan menjadi wadah pusat seni pertunjukan, performing art, bukan hanya Jawa Tengah tapi dunia rencananya. Ini sedang direvitalisasi, baru selesai. Ini beberapa bangunan ya di sini. Yang ini adalah yang baru, ini yang lama. Saya juga sempat seminarkan tentang Balai Kambang dan ini sebenarnya tugas tesis kuliah saya. Pengujinya Ibu Iin ya. Jadi saya pilih gambar yang saya terlibat semua ini. Nah yang terakhir, topik hari ini kan tentang heritage. Saya juga pilih yang saya terlibat ini. Di tahun 2017, saya dengan teman-teman Propan diajak mendukung revitalisasi kota tua Jakarta. Waktu itu eranya masih Pak Basuki sebagai gubernur. Dan di era itulah founder Propan, ini ikut ngecat nih, founder Propan ini. Yang Dr. Kim dari Jerman diminta almarhum Pak Han Awal mengembangkan cat yang bisa bernapas, silikat paint. Sebelumnya hanya ada, tadi Mas Heri bilang ya, dari Jerman ya, cat Kim ya. Nah tahun 2017 Propan memproduksi cat yang bisa bernafas. Dan sampai saat ini sepertinya baru satu-satunya ya, bisa di Indonesia yang membuat cat yang bisa. Ya. Nah, masuk sedikit lah supaya kelihatan paham pelestarian ya, saya pakai dasar hukum gitu ya. Jadi pelestarian itu ya udah cagar budaya, bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, pemerintah nomor 2022. Kalau nggak salah yang disebut benda cagar budaya itu yang di atas 50 tahun ya, Mas ya. Salah satunya ya, salah satu 50 tahun ya. Jadi kita kayaknya semua udah bisa didaftarkan ya. Kan sudah lebih dari 50 tahun kita. Sudah bisa didaftarkan ya kita ya. Oke. Lalu tadi saya katakan bahwa dibutuhkan kolaborasi stakeholder untuk bisa mensukseskan pelestarian dari pemerintah, dunia usaha, masyarakat. Ini ada undang-undangnya ya, tujuannya
adalah untuk kemajuan kebudayaan, kemudian juga memberikan kemakmuran, lalu juga tentunya juga kesehatan masyarakat dan tentunya kemitraan. Nah, kemitraan ini ya Propan bagian dari dunia usaha ya. Lalu di masyarakat ada Trisakti juga ada di sini, PDA, IAI, ada PUPR juga di sini gitu ya. Nah, kemudian mengacu kepada ini kompeten framework public management tahun 2021 dibutuhkan kolaborasi bukan hanya antar stakeholder pemangku kepentingan, tapi juga antar disiplin ilmu. Salah satunya adalah ini conservation, civil engineering, strategic management, marketing, tourism, ada antropologi, arkeologi, arsitektur, building. Jadi ternyata untuk mewujudkan sebuah pelestarian begitu dinamis dan kompleks juga ya Mas ya. Nah, yang pada akhirnya diharapkan akan memberikan nilai ekonomi, nilai sosial, nilai budaya, nilai lingkungan kepada masyarakat. Pakemnya kalau hasil 5P ya, people, planet, prosperity, peace, and partnership. Ya, 5 itu ya. Nah, ini dia yang saya tawarkan. Kalau ini saya meneliti 3 tahun lebih tentang ekosistem inovasi industri kreatif dan arsitektur. Nah, kalau ini ilmiah ini karena penelitian ya. Lalu dibukukan menjadi sebuah buku Collaborative Innovation. Penelitian itu lalu saya kembangkan sendiri menjadi ekosistem dalam pelestarian kota Jakarta. Kalau ini belum ada ujiannya ini ya. Tapi saya kembangkan sendiri, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah proposal kepada Pemprov Dinas Jakarta. Kalau perlu kita ngadep ke Pemprov Kebudayaan Jakarta ini untuk jadi apakah sebuah korporasi, apakah sebuah birokrasi pemerintah itu di dalam model ekosistem yang saya temukan di tahun 2019. Jadi kalau mau pakai model ini mesti mengutip nama saya ya, Imanto 2019 ya. Punya entrepreneur mindset, entrepreneurial culture, dan entrepreneurial. Jadi Pemprov DKI ini bicara Jakarta ya hari ini ya. Pemimpinnya harus punya jiwa ini nih ya. Kemudian mesti menetapkan driver apa yang menjadi daya dorong utama. Ini Kemendikbud, ini Mas Arya di sini nih, TAP nih, tim ahli pelestarian, tim ahli cagar budaya. Lalu dengan undang-undangnya terus menjadi driver mendorong terciptanya pelestarian. Lalu mesti berkolaborasi dengan asosiasi network, ada BPPI, PDE, IAI, IARI dan lain-lain ya. Lalu mesti melibatkan tadi ya, knowledge, pengetahuan dari akademisi, penelitian, ilmuwan, dari Ibu-ibu Trisakti ini ada di sini nih ya, Bapak Ibu dosen-dosen saya. Ini ilmunya juga tadi udah saya sampaikan apa saja. Lalu dengan kolaborasi ini diharapkan bisa mencapai menghasilkan kapabilitas untuk menghasilkan pelestarian yang memberikan nilai tambah ekonomi, budaya, sosial. Dan Propan ada di sini, dunia usaha, memberikan value creation, CSR, marketing fund, mungkin juga disebut PPP, Public Private Partnership, dan media berperan penting di sini ya sebagai katalisator, memberitakan yang baik-baik, mengkomunikasikan adanya cagar budaya di sebuah kota sehingga masyarakat memiliki. Nah, ini adalah model yang mungkin saya sih tertarik untuk mengajak alih-alih pelestarian menawarkan ekosistem ini kepada pemerintah DKI. Kalau setuju, kalau perlu ada penelitian lanjutan, ayo kita teliti ya. Nah, ini sebetulnya paparan saya hari ini sebetulnya satu lembar ini aja yang paling penting ya. Tapi karena saya dibayar oleh Propan ya saya mesti cerita tentang Propan. Jadi Propan perusahaan yang menjadi bagian usaha, pekerjaan bidding material dalam cat dan kimia bangunan, memang bukan hanya fokus kepada pelanggan tapi juga peduli terhadap manusia, lingkungan dan negara. Contohnya, mana ada perusahaan yang mengadakan sayembara desain arsitektur yang mengangkat budaya lokal. Ini, dari tahun 2012 sampai 2019, 8 kali berturut-turut ya. Juara badminton aja Rudi Hartono 8 kali nggak berturut-turut itu. Propan berturut-turut ini. Dan menghasilkan buku untuk sharing knowledge. Covid putus, tahun 2002 kita mengadakan sabara kawasan budaya Pakruga di Tangerang Selatan. Ini kepedulian Propan terhadap budaya lokal. Lalu pada saat berdiri Badan Ekonomi Kreatif tahun 2015, dikembangkan industri kreatif dan kota-kota kreatif,
Propan mendukung sejak awal 2015, 2017, dan saya bahkan salah satu pendirinya Indonesia Creative City Network di Solo. Lalu di tahun 2019 diluncurkanlah buku Collaborative Innovation yang sebetulnya penelitian S3 saya di UI selama 3,5 tahun di kota Solo, Bandung, Malang, Pekalongan, Denpasar, dan Banyuwangi. Nah, Propan sendiri begitu konsennya terhadap lingkungan sehingga mengembangkan pabrik cat ramah lingkungan berpelarut air, dan saat ini baru ada 1 di Asia Pasifik, di dunia ada 7. Dan Propan sendiri bukan cuma punya pabrik cat, tapi punya pabrik bahan bakunya cat. Kecuali cat silikapen yang bernapas, tidak bisa, harus dari Jerman kalau itu bahan bakunya. Kalau yang lain bisa dibikin sendiri ya. Sehingga Propan yang tadinya banyak dikenal cat kayu, mebel, bangunan sekarang punya lengkap ya, wood finishing, polymer flooring, waterproofing, metal coating, dan specialty termasuk cat batu alam dan silikat paint. Ini batu alam dipakai di lapangan banteng ya. Nah, ini proyek pertama Propan 2017 gandeng untuk mendukung kota tua baik program pelestariannya maupun memproduksi cat khusus bangunan tua. Kurang lebih bedanya cat biasa dengan cat bangunan tua adalah ini. Kalau cat biasa itu melapisi, tidak ada bernapas, kayak laminasi. Kalau KTP dilaminasi gitu ya. Kalau cat bangunan tua itu dia bereaksi, ya ini cat bangunan tua tertutup silikat, bereaksi dengan lime karena kan kapur kan pasang menghasilkan kalsium silikat sehingga membuat permukaan jadi lebih kuat, tapi bisa bernapas dan menghasilkan KOH basah sehingga permukaannya cenderung tidak mudah berlumut, tidak mudah berjamur karena permukaannya basah. Oke, yang terakhir videonya bisa di setel. Nyetelnya gimana videonya? Suaranya? Suaranya ya? Oke. Ini proses kerusakan dinding bangunan tua karena kelembapan dan kristal garam. Ya, jadi bangunan tua akan mengalami kerusakan seperti ini. Lalu dekor silikat itu adalah cat yang bisa bernapas, yang bisa. Nah, kalau emulsion biasa seperti ini ya, membentuk kolektif. Kalau ini adalah memperkuat struktur beton dan bahkan bisa bernapas. Ini bedanya, ini organik, ini inorganik. Nah, sebagai tes bahwa cat silikat itu bisa bernapas, ini salah satu contoh pengujian. Nah, ini silikat paint ya. Ini menunjukkan bahwa ini masih tembus nih ya udaranya. Jadi berarti masih ada pori-porinya. Kalau ini padat. Nah, ini kurang lebih pengujian bahwa silikat itu bernapas sehingga uap air di dalam tembok yang selalu lembab ya, bangunan tua bisa bernapas. Ini beberapa proyek yang sudah menggunakan cat silikat paint. Tadi saat sudah disinggung sama Mas Adit ya. Dan ini rumah makannya tutup, makan Padang Merdeka dekat situ. Bentuk Kertaniaga, ini Kertaniaga Kota Tua Jakarta. Ini mana nih? Termaniaga, lalu Museum Wayang, kemudian gedung Museum Seni Rupa dan Keramik, Bank Mandiri Surabaya, ini gedung Museum Pendidikan Surabaya, Pagar Keraton Solo, nomor 20, gedung Jasindo, gedung Maibang, Surakarta, gedung Pancasila, Masjid Batu Rahman Aceh ya, Batara Syah Badar, Museum Pendidikan Surabaya, kemudian ada gedung Marga Kota Lama Semarang, ini sedang berjalan ya, gedung Setigel. Ya, demikian Bapak Ibu, terima kasih. Terakhir saya ingin sampaikan, mari kita sama-sama bangun ekosistem pelestarian kota agar Jakarta lestari dan seluruh kota-kota di Indonesia lestari.